Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki penempuhan mujahadah batin pada jalannya. Bila terjadi dalam suatu peribadatanmu, dalam pengabdianmu kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amalan ibadah dari berbagai kesunahan maupun dari wirid zikirmu, dan kamu merasakan hati yang berat, rasa pada jiwamu menggeliat, maka hal ini perlu diwaspadai. Mengapa terjadi kamu merasa gelisah, resah, dan berat dalam pelaksanaan peribadatanmu saat itu? Maka perhatikanlah dan telitilah dirimu, apakah kamu pernah melakukan kesalahan dan dosa atau maksiat? Maka kemungkinan pertama inilah yang menjadikan kamu berat dan gelisah di dalam ibadahmu, yaitu hilang kesabaranmu di dalam pelaksanaan peribadahan. Maka obatnya adalah sadarilah kesalahan dan dosamu dari segala kemaksiatan dan lain-lain. Kemudian cepatlah bertobat kepada Allah. Ya, lakukan sholat tobat, kemudian beristighfarlah sampai kamu benar-benar dalam penyesalan an-nadam, penyesalan yang kuat, dan bertekad, berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa atau maksiat tersebut. Maka dengan rahmatnya Allah akan mengampunimu dan membersihkan keadaan hatimu dari dosamu. Maka dikatakanlah ini takhalli, yaitu kamu melaksanakan pensucian, pembersihan diri, ya, takhalli. Kemudian sebab yang kedua, bila terjadi kamu berat di dalam pengabdian ibadah kepada Allah dengan segala sunnahnya atau aurat zikirmu, maka bisa terjadi hatimu cenderung kepada banyak urusan dalam kehidupan duniamu. Ya ada satu kekuatan dari hawa nafsumu yang mendominir atau mungkin membuat gangguan atau ikut campur di dalam urusan duniamu, sehingga urusan duniamu tidak lagi tertuju lillah, tidak lagi tertuju bahwa urusan duniamu, usahamu, kasabmu adalah lillah, tapi hawa nafsu ikut cenderung menginginkan, sehingga hilanglah kesabaranmu dan kamu ingin bersegera, bercepat-cepat dalam ibadah, kamu tidak menikmatinya, ya, maka ini menggelapkan hatimu.
Untuk itu obatnya adalah tekanlah hawa nafsumu, ya, ajaklah dia untuk tunduk kepada Allah, lurus kembali dengan cara, ya, kamu bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, dan tambahkanlah olehmu zikir, ya, zikir jaharmu, membaca la ilaha illallah, atau kamu berzikir qalbi, yaitu berzikir hati, dengan di dalam hatimu ucapkan ismozat Allah, 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 ya, ditujukan kepada satu titik ajna disebut, ya, atau satu titik yang ada di tengah dahimu antara alis. Nah, ini menerbangkan alam pikiran yang buruk dari urusan duniawiyah. Pikirkan itu 500 kali atau 5.000 kali berzikir ismozat agar mendapat rahmat Allah, ditolongnya kamu daripada kecenderungan hawa nafsumu kepada urusan dunia, sehingga urusan duniamu tidak lagi lurus lillah, tetapi cenderung mengikuti hawa nafsu. Bertobatlah dengan cara itu. Setelah sholat tobat, lalu kamu berzikir dengan zikir ismozat yang terfokus pada titik ajna, yaitu di tengah dahimu, di atas alis sedikit, di tengah antara alis. Maka berzikirlah itu ismozat dalam hatimu, Allah, Allah, Allah. Dan bila kamu lebih bersungguh-sungguh, ya, pembersihan ini, pelurusan ini jalankan olehmu puasa sunnah selama 3 hari, maka kamu lebih cepat lagi membersihkan alam fikirmu dari hawa nafsu dan urusan-urusan dunia yang membuatmu tidak fokus, tidak konsentrasi pada ibadahmu. Dan ini pun disebut takhalli, yaitu membersihkan segala hal yang berkaitan dengan kesalahan dan dosa dan kecenderungan kepada urusan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin saja kamu telah terjadi kelengahan dari satu masalah, kemudian setan membisikkan kepadamu tulul amal, ya, panjang angan-angan, ya, hayalan. Dan saat kamu melakukan peribadatan, dia membisikkan kepadamu hal-hal yang membuat kamu berhayal, berpikir yang di luar daripada kenyataan. Maka kamu gelisah dan kamu tidak sabar, ya, hilang kesabaranmu di dalam beribadah. Adapun untuk hal ini, kamu mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan teruslah kamu mohon rahmat Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan di dalam peribadatan kamu. Dan janganlah kamu ikuti hayalan-hayalan yang ada di pikiran kamu ketika kamu dalam peribadatan, dan teruslah fokus pada ketawakalan, penyerahan diri kepada Allah. Maka 3 keadaan ini adalah hal-hal yang dapat merusak ibadah pada jahirmu, yaitu ibadah syariatmu, tetapi hatimu rusak dengan 3 hal ini. Ya, walaupun terlihat pada ibadah syariatmu benar,
tetapi batinmu rusak tidak menempuh kepada pengamalan batin. Nah, para orang-orang yang menginginkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, kenapa tidak? Sempurnakanlah pengabdian peribadatan kita dengan segala kebaikan ahwal batin, meluruskannya. Maka ketika keadaan ini adalah satu mujahadah batin, yaitu kamu berusaha membersihkan wacana batinmu agar tenanglah hatimu dan tentram dan sabar di dalam peribadatan. Maka semua dikatakan takhalli, yaitu membersihkan segala kekotoran dari pikiran, dari hawa nafsu, dan dari godaan syaitan. Maka insya Allah bila kita jalankan dengan kesungguhan, Allah akan curahkan rahmat karunia-Nya, dan terus Allah akan menolong kita memberikan khusyuk. Ya, dikatakan mendapatkan sholat yang khusyuk, yang berharap diterima dari segala amal ibadah kita oleh Allah Ta'ala, dan diturunkan berbagai nur, cahaya pada batin, pada hati kita, dan bahkan pada zahir, sehingga menetaplah kita sebagai orang-orang yang ditetapkan Allah sebagai yang lurus di dalam pengabdian peribadatan lahiriah dan batiniah. Demikianlah para ahli mujahadah batin dan orang yang menghendaki, maka berusahalah dan kuatkanlah kemauan agar menetap pada hak Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu a'lam.